Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari semua? Semoga kita semua dalam keadaan tidak kurang suatu apapun ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik, mengapa Yesus disunat dan berdoa seperti Muslim? Pertanyaan ini sering diajukan oleh orang-orang Islam pada umat Kristen untuk mengklaim bahwa Yesus adalah seorang Muslim. Pertama, Muhammad baru lahir sekitar akhir abad ke-6 dan Islam baru muncul sekitar awal abad ke-7. Sedangkan Yesus hidup pada awal abad pertama. Bagaimana mungkin Yesus yang hidup pada awal abad pertama meniru Muslim yang baru muncul berabad-abad setelahnya? Itu suatu logika yang bodoh yang dipercaya oleh orang-orang Islam. Berikutnya, Yesus disunat itu karena mengikuti hukum Taurat, karena ia adalah seorang Yahudi, keturunan Daud, berkewarganegaraan Israel. Dalam Imamat 12 ayat 1-3 berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Dan pada hari yang ke-8, haruslah dikerat daging kulit hatan anak itu. Jadi, Yesus disunat itu karena dia adalah seorang Israel, hidup dalam ketaatan pada hukum Taurat yang berlaku. Lebih lanjut, yang menyuruh Yesus untuk disunat itu bukan Yesus sendiri, karena pada saat dia disunat itu dia masih bayi. Sunat dilakukan pada saat berusia 8 hari menurut Imamat 12 ayat 3. Jadi bukan Yesus yang mengajarkan tentang sunat. Yesus yang masih bayi itu mengikuti saja apa yang dilakukan oleh ibunya, Bunda Maria. Ibunya adalah seorang Yahudi yang taat pada hukum Taurat, maka dia disunat. Dengan demikian, ini adalah bukti lebih lanjut bahwa Yesus tidak meniru Islam. Dan lagi, Yesus disunat pada usia 8 hari sesuai ketentuan hukum Taurat, sedangkan orang-orang Islam disunat pada usia sekian tahun, bervariasi sesuai selera masing-masing. Kemudian mengenai berdoa, apakah Yesus berdoa seperti Muslim? Dalam Matius 26 ayat 29 berbunyi demikian. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sering ayat ini hanya dipotong hanya pada bagian sujud dan berdoa saja, lalu dibumbui narasi bahwa Yesus berdoa seperti Muslim. Padahal, berdoa dengan bersujud tidak semata-mata hanya dilakukan oleh orang-orang Muslim. Mari kita lihat beberapa bagian dalam kitab suci, supaya kita paham bahwa berdoa dengan bersujud bukanlah meniru Islam, melainkan memang ajaran Kristen. Dan kalangan Kristen, khususnya Ortodoks, masih melakukan berdoa dengan bersujud, karena melakukan apa yang diajarkan dalam kitab suci, bukan meniru Islam. Malahan, mungkin Islamlah yang meniru Kristen, karena Kristen terlebih dahulu ada sebelum Islam. Dalam Kejadian 24 ayat 26 berbunyi demikian. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Dalam Nehemia 8 ayat 6-7 berbunyi demikian. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ini ajaran kitab suci. Dan kalau Yesus melakukan itu, dia bukan meniru Islam.
Dan umat Kristen, khususnya Ortodoks, melakukan hal itu karena melakukan apa yang diajarkan kitab suci, bukan meniru siapapun. Lagi pula, apa yang dilakukan Yesus tidak sama dengan apa yang dilakukan Islam. Dalam Matius 26 ayat 29 berbunyi demikian. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Di mana ada doanya orang-orang Islam menyebut Allah sebagai Bapa? Tidak ada. Karena hubungan Allah dan orang-orang Islam adalah hubungan antara Tuan dan hamba. Surah 2 ayat 128. Yesus sujud dan menyebut Allah sebagai Bapanya, yang berarti dia menganggap dirinya sebagai anaknya. Jadi, ini adalah bukti satu lagi bahwa Yesus tidak berdoa seperti orang-orang Islam, tetapi berdoa seperti halnya orang-orang Yahudi yang lain. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Shalom Aleichem Bishem HaMashiach.